Ini yang menjadi kerinduan kami di hadapan hadirat-Mu. Sore hari ini kami merendahkan diri kami membawa kehidupan kami, membawa hati kami, membawa seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami menundukkan kepala kami dan kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan membiarkan Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah sore hari ini Engkau mendapati kami menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan keberdosaan Tuhan. Oleh karena itu kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami memohon pimpinan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami, karena hanya Engkau saja yang dapat menyangguhkan kami untuk kami boleh dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, malam hari ini Tuhan kami boleh kembali datang untuk boleh ada di hadapan hadirat-Mu, untuk boleh mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, untuk boleh bersama-sama kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, biar Engkau tundukkan setiap pengetahuan kami, biarlah Engkau tundukkan setiap pribadi kami, dan biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kami, agar kami mau membuka diri kami, membuka kehidupan kami Tuhan, untuk boleh menyambut kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, hamba-Mu yang di dalam keterbatasan yang ada Tuhan, hamba menyerahkan kehidupan hamba ke dalam tangan kasih-Mu. Kuduskan hamba Tuhan, agar hamba boleh menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang kasih yang pada akhirnya membawa kita ke dalam pengampunan, kasih yang menolong kita untuk bisa mengampuni. Dan itu 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang damai sejahtera. Damai sejahtera yang bukan lahir dari lahir dari kehidupan kita atau lahir dari diri kita, tetapi itu damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan sendiri, yang menaungi kita, yang ada dan nyata dalam kehidupan kita, sehingga keadaan dan situasi apapun tidak akan menggoncangkan kita atau tidak akan membawa kita untuk kita kehilangan damai sejahtera. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari bagian kebenaran firman Tuhan tentang kebaikan yang telah menjadi bagian hidup. Kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian perhatikan, dalam minggu-minggu ini kita sedang belajar bagaimana karya Roh Kudus itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana buah daripada Roh itu di dalam kehidupan kita menjadi nyata, dan itu menjadi bagian dan menjadi hal yang orang di sekitar kita itu bisa melihat dan menikmati itu dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita akan lihat teks kita di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9, kita akan membacanya secara bersama-sama. Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9. Sudah menemukan? Katakan amin kalau sudah. Amin. Baik, kita akan membacakannya bersama-sama. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini dengan tema yaitu kebaikan yang telah menjadi bagian hidup, kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada bagian ini. Dan saya suka sekali di dalam membacakannya dalam teks terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mengatakan demikian. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sekali lagi, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya.
terjadi pada jemaat yang ada di Galatia pada saat itu. Di dalam teks yang kita baca di sana terjadi, kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-5, kemudian sampai pasalnya yang ke-6 yang hari ini kita akan lihat bersama-sama, kita akan temukan di situ bahwa ada perselisihan internal antara orang-orang percaya yang ada di Galatia. Nah, terjadi hal itu karena ada Injil lain yang masuk, ada pengajaran yang lain yang masuk yang bertentangan dengan Injil yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, ketika hal ini masuk, akhirnya mempengaruhi kehidupan daripada orang percaya yang ada di Galatia, membuat mereka kehilangan semangat untuk berbuat baik kepada sesama. Mereka saling mencari hormat dan menjatuhkan orang lain. Kita bisa lihat di pasal 5 ayat 26. Mereka saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita bisa lihat di pasal 6 ayat 3 sampai dan ayat yang keempat. Kita bisa lihat di situ. Nah, pertikaian yang ada, perselisihan yang ada, itu akhirnya memadamkan kasih di antara orang percaya yang ada di Galatia pada saat itu. Karena ada perselisihan itu internal antara mereka, antara sesama orang percaya yang ada di Galatia, akhirnya membuat mereka tidak peduli satu dengan yang lainnya. Nah, karena masalah inilah Rasul Paulus akhirnya melihat dan dia menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan sore hari ini kita membaca bagian firman Tuhan ini, dan tentunya firman Tuhan ini berlaku juga bagi setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak heran terjadi pertikaian. Mereka perlu dinasihati oleh Rasul Paulus untuk mereka tidak jemu-jemu berbuat baik, dan jangan sampai mereka menjadi lemah ketika mereka berbuat baik. Jangan sampai mereka menjadi jenuh ketika mereka berbuat baik. Jangan sampai mereka menjadi bosan ketika mereka melakukan kebaikan yang mereka lakukan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada berbagai motif atau berbagai motivasi ketika seseorang itu melakukan kebaikan. Ada yang melakukannya karena ingin terlihat baik di depan pemimpin. Ada yang melakukannya karena, saya ini mau jadi seorang anak menantu. Untuk bisa menarik perhatian mertua saya harus berlaku baik. Nah, pertanyaannya adalah setelah menjadi menantu, setelah temukan bahwa mertuanya tidak seperti yang dia bayangkan, apakah kebaikan itu akan tetap menjadi bagian dalam kehidupannya? Ataukah mungkin seorang anak muda, seorang pemudi yang karena ingin mendekati seorang wanita, dia berlaku baik, dia bersikap baik, kemudian akhirnya setelah dia tahu kenyataan, dia tahu kehidupan real daripada kehidupan yang ada, kemudian akhirnya kebaikan itu hilang. Nah, ada berbagai motif, ada berbagai motivasi, ada berbagai berbagai cara yang kita lakukan yang sebenarnya kita pengen menunjukkan bahwa kita itu orang baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada juga yang mengatakan bahwa melakukan kebaikan merupakan sebuah komponen yang dapat membawa mereka untuk masuk surga, mau menjadi jalan bagi mereka untuk masuk surga. Jadi ketika mereka melakukan kebaikan, itu akan menolong untuk mereka akan masuk surga nanti. Atau ketika mereka melakukan kebaikan, itu akan mengimbangi setiap dosa atau kelakuan yang tidak baik yang pernah mereka lakukan. Ada berbagai banyak motif, ada berbagai banyak situasi, ada berbagai banyak sikap yang dilakukan ketika seseorang itu melakukan kebaikan. Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa hakikat dari kebaikan bukan semata-mata perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan baik yang dilakukan. Hakikat dari perbuatan baik itu sendiri bukan perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi sikap hati ketika kita melakukan kebaikan. Sikap hati ketika kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang baik. Sikap hati ketika kita mau menunjukkan diri kita bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan. Sore hari ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan melihat bersama-sama kebaikan yang telah menjadi bagian hidup. Agar kebaikan kita dapat menjadi bagian hidup di dalam seluruh kehidupan kita, ada 3 unsur penting yang akan kita perhatikan bersama-sama. Ada 3 unsur penting yang akan menolong kita untuk kita bisa memiliki sikap yang benar, yaitu yang pertama adalah kebaikan atas dasar iman
sejati kepada Allah. Yang pertama adalah kebaikan atas dasar iman yang sejati kepada Allah, yakni segala sesuatu yang disebut baik harus menemukan sumbernya kepada Allah. Segala sesuatu yang baik harus menunjukkan sumbernya, yaitu asalnya daripada Allah sendiri. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36, kita akan melihat bagian kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Roma pasal 11 ayat yang ke-36, saya akan bacakan untuk kita. Roma pasal 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Berhenti sampai di situ. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Segala sesuatu itu berarti berkaitan dengan kebaikan yang kita lakukan juga. Segala sesuatu itu berkaitan dengan hal-hal yang kita lakukan, kebaikan kita, sikap kita, apapun itu. Kalau kita perhatikan dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, adalah itu semua sumbernya daripada Allah. Itu semua sumbernya daripada Tuhan. Itu semua bukan keluar dari diri kita sendiri, tetapi itu asalnya daripada Tuhan. Kalau sesuatu itu, sebutlah apa saja yang bisa kita sebut. Mungkin seperti contoh yang tadi saya berikan ketika di awal. Mungkin kita pengen bersikap baik agar kita diterima menjadi menantu. Kita pengen bersikap baik agar kita bisa diterima menjadi seorang mertua. Kita pengen bersikap baik agar kita ini memperoleh jabatan dan lain sebagainya. Mungkin itu ada dalam benak kita, tetapi kalau itu tidak berasal dari Allah, itu bukanlah sebuah kebaikan, bukanlah sebuah kebaikan yang harus kita lakukan atau kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kebaikan yang sempurna itu harus selaras dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kebaikan yang sempurna itu harus selaras dengan kesempurnaan yang Tuhan nyatakan di dalam melalui pribadinya di dalam setiap kehidupan kita. Maksudnya apa, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kebaikan itu harus memiliki sumber yang jelas, yaitu asalnya dari mana? Dari Allah sendiri yang mengaruniakannya kepada setiap kehidupan kita. Ketika kita berbuat baik, bukan asalnya dari diri kita, bukan karena kita ini dari lahir kita ini adalah orang baik, bukan karena kita ini sudah sejak dari nenek moyang kita ini dikenal sebagai orang baik, tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa sumber dari kebaikan itu sendiri adalah Allah yang mengaruniakannya di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan karena kita yang pandai melakukan kebaikan, bukan karena kita yang pandai bersikap baik, bukan karena kita yang pandai untuk melakukan segala sesuatu dengan baik, tetapi karena Tuhan sendiri yang mengaruniakan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tidak akan pernah menemukan sesuatu pun yang baik dari diri kita. Kalau kita lihat diri kita masing-masing, kita tidak akan pernah menemukan sesuatu pun yang baik dari diri kita kalau bukan Allah sendiri yang mengerjakan itu dalam diri kita. Kalau bukan Allah sendiri yang menolong kita untuk kita bisa memiliki kebaikan, kita bisa berlaku baik, kita bisa bersikap baik, kita tidak akan mungkin bisa melakukan hal itu. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 19 dia menuliskan seperti ini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-19, Rasul Paulus menuliskan seperti ini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus menuliskan bahwa Rasul Paulus sendiri ketika dia itu memikirkan sesuatu yang baik di dalam hatinya, ternyata yang keluar yang jahat ya. Ternyata yang keluar malah hal-hal yang gak baik. Padahal di dalam hatinya itu dia memikirkan tentang hal-hal yang baik. Dia pengen dari dirinya itu keluar hal-hal yang baik. Tetapi justru
berdosa. Pada dasarnya kita adalah orang-orang berdosa. Oleh karena itu kita perlu siapa? Kita perlu Allah, kita perlu roh Allah, kita perlu tuntunan Allah. Untuk apa? Untuk memberikan kebaikan itu di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar bersikap baik, bukan karena kita mampu bersikap baik, atau bukan karena kita ini lahir dari keturunan yang benar-benar sudah menerapkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bukan seperti itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetapi karena Allah yang mengaruniakan itu di dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber dari kebaikan itu. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Dia yang mengaruniakan, dia yang memberikan dan menaruh kebaikan itu di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kebaikan yang telah menjadi bagian dalam hidup kita. Sanggupkah kita melakukan kebaikan dalam hidup kita tanpa pertolongan Tuhan? Saya percaya kita tidak sanggup. Karena apa? Karena ada banyak hal di sekitar kita yang mengganggu kita. Ada banyak hal di sekitar kita yang mengganggu pemandangan kita, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa berlaku baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu kita perlu Allah, oleh karena itu kita perlu Tuhan, kita perlu roh Allah untuk nyata dalam kehidupan kita, yang menolong kita untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ingat sekali lagi bahwa kita tidak sanggup kalau kita melakukan kebaikan dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi kita akan disanggupkan ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17, mari kita akan lihat bagian firman Tuhan ini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17, hal yang sama juga seperti yang catat di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Mari kita akan lihat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan bagi kita. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya itu dari mana Bapak Ibu? Dari atas. Sumbernya itu dari atas. Sumbernya itu dari Allah sendiri. Sumbernya itu bukan lahir dari diri kita, tetapi lahir dari Allah. Allah yang mengaruniakan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau kita bisa berlaku baik, kita bisa bersikap baik, kita bisa memperlakukan orang dengan baik, itu asalnya bukan dari diri kita, tetapi itu asalnya daripada Allah sendiri. Tuhan yang mengaruniakan itu di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita mau belajar bersama-sama dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, dan kedekatan kita dengan Sang Sumber itu sendiri, dengan Allah sendiri, yang akan menolong kita untuk bisa melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita dapat melakukan kebaikan, itu karena Dia yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu semua karena Allah yang mengaruniakannya kepada kita. Itu karena Allah sendiri yang menaruh kebaikan itu di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita mau belajar untuk merendahkan diri kita, dan kita mau melihat bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan tanpa Allah sendiri yang mengaruniakan itu dalam kehidupan kita. Unsur yang pertama yang menjadi bagian yang harus kita renungkan bersama pada sore hari ini adalah kebaikan kita atas dasar iman kita kepada Allah, yang di segala sesuatu yang disebut baik harus menemukan sumbernya daripada Allah. Sumber kebaikan itu asalnya daripada Allah. Oleh karena itu mari kita belajar mendekatkan diri kita kepada sumber itu. Kita belajar untuk datang kepada sumber itu dan kita menikmati kebaikannya, dan melalui kebaikannya itu kita bisa menjadi orang-orang yang dapat mentransferkan kebaikan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Bagian yang kedua dari kebenaran firman Tuhan kita sore hari ini, kita lihat di dalam bagian poin yang kedua. Di situ dikatakan bahwa kebaikan atas dasar kasih kepada Allah, kebaikan atas dasar kasih kepada Allah, dan dibuktikan melalui kasih kita kepada sesama. Jadi kebaikan yang kita dasari atas kasih kita kepada Allah itu akan menolong kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kasih
menolong kita untuk mengasihi sesama kita. Mari kita lihat di dalam Injil Matius, ayat yang sudah tidak asing ya tentunya bagi kita. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Bagian firman Tuhan di bagian ini mengatakan tentang hukum yang terutama. Di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini saya akan menolong untuk membacakannya bagi kita. Matius 22 ayat 37 dikatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berbicara tentang kasih adalah hal yang mudah dalam kehidupan orang Kristen, karena itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri ketika Dia memberikan dirinya atas dasar kasih kepada manusia, sehingga Ia rela untuk memberikan dirinya bagi setiap kita. Namun mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi merupakan hal yang tidak mudah. Karena apa? Sebab mengasihi harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Mengasihi tidak hanya kita ngomong saya mengasihi kamu, tetapi tidak ada bukti apa-apa. Sama halnya ketika seorang pemuda mungkin menyukai seorang pemudi, dia mengatakan bahwa saya mencintai kamu, tetapi di dalam perjalannya waktu dia tidak menunjukkan perbuatannya, dia tidak menunjukkan bukti bahwa dia mengasihi, dia tidak menunjukkan bukti-bukti yang nyata bahwa benar yang dia ucapkan itu adalah kasih yang benar-benar sungguh-sungguh dia menyatakan. Itu tidak akan menjadi sebuah kebenaran yang dapat dipegang oleh kita masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ngomong tentang kasih mungkin akan mudah. Kita mungkin ngomong ke sesama kita, saya mengasihi kamu, tetapi apakah kita sanggup untuk melakukan perbuatan? Nyatakan itu dengan perbuatan kita. Apakah kita sanggup untuk menyatakan bahwa kita ngomong kita mengasihi, tetapi kita juga menyatakan dengan perbuatan kita bahwa kita benar-benar mengasihi orang itu? Bapak, Ibu, saya pernah punya pengalaman seperti ini. Saya bersama dengan Yufal anaknya Mas Eko ya. Suatu ketika saya ini masak bihun goreng. Saya lupa, kayaknya waktu itu ada acara MK di sini. Kemudian ketika saya selesai masak dan selesai MK, saya tuh menawarkan kepada Yufal lewat. Kemudian saya menawarkan, Yufal, kamu mau bihun? Kalau dia jawab enggak, berarti dia enggak mau. Kemudian akhirnya saya tawarkan lagi, kamu mau teh panas? Kemudian dia akhirnya dia sedang berjalan dan saya menawarkan, kamu mau teh panas? Dia berhenti dan dia mundur. Apa? Dia tanya lagi, apa? Kamu mau teh panas? Kalau dia berhenti dan menanyakan lagi, berarti itu tandanya dia mau. Kemudian akhirnya saya tuangkan teh di sebuah cangkir, saya kasih ke dia penuh, tehnya penuh, saya kasih, kemudian dia minum. Dia minum dan hampir habis, Bapak, Ibu, hampir habis, tinggal dikit sekali. Dia tinggalkan, kemudian dia kasih ke saya. Kok kamu enggak habisin deh? Enggak enak tehnya, kok rasanya gini ya, enggak manis kok bisa sih deh? Iya, coba Kak Onti, coba teh ini, kayaknya enggak enak manis rasanya. Saya coba, Bapak, Ibu, saya minum, ternyata enggak manis, enak. Ternyata ternyata saya ini dikerjain sama Yufal. Karena apa, Bapak, Ibu? Saya anak-anaknya Mas Eko maupun anak-anaknya Mas Yahya, saya selalu mengajarkan mereka ketika mereka selesai makan atau minum, mereka harus bertanggung jawab atas peralatan yang mereka pakai. Entah itu cuma taruh di tempat cucian kotor atau mereka harus mencucinya. Saya selalu bilang seperti itu. Dan ternyata Yufal ini ingat hal itu. Dia ingat, dan karena dia tidak mau cuci, dia kasih ke saya dong. Dia kasih ke saya dan dia bilang gak enak, dengan alasan gak enak tehnya. Dia kasih ke saya dengan tujuan apa? Dia gak bakalan naruh di wastafel, pasti saya akan nyuruh dia untuk taruh di tempat kotor. Dan itu menjadi taktiknya dia. Akhirnya tuh saya mikir, kadang itu kita manusia seperti itu, Bapak, Ibu. Kadang itu kita itu sudah berbuat baik, kita ini sudah menunjukkan kasih kita sudah menunjukkan, tetapi ada orang-orang yang memanfaatkan perbuatan baik kita. Nah, apakah dalam hal seperti itu pun, ketika suatu saat saya mungkin lagi goreng pisang goreng, kemudian saya tahu kalau Yufal suka, kemudian ketika Yufal lewat, saya tidak
karena saya mengasihi Yufal. Saya melihat bahwa walaupun dalam konteks ini dia masih anak kecil ya Bapak Ibu, tetapi kadang-kadang dalam kehidupan realitanya kita, kenyataan yang sering kita hadapi, kita melakukan kebaikan dan kadangkala kita dikibulin orang, kadangkala kita dimanfaatin orang, kadangkala kebaikan kita itu disalah mengerti oleh orang, kadangkala kebaikan kita itu akhirnya dimanfaatin untuk mendapatkan keuntungan dari kita dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap mengasihi orang-orang seperti ini? Apakah kita akan tetap menunjukkan kebaikan kita kepada mereka? Ataukah kita akan mengatakan, wah saya udah pernah dikibulin Yufal nih, saya gak bakalan lagi ngasih dia apa-apa. Saya pernah dikibulin orang ini, ngapain lagi saya berbuat baik kepada mereka? Nah Bapak Ibu, disinilah kita diuji. Disinilah kita akan menunjukkan sikap kita sebagai orang-orang Kristen yang melakukan kebaikan bukan atas dasar diri kita sendiri, bukan atas dasar karena pada dasarnya kita baik, tetapi karena sumbernya, kalau sumbernya daripada Tuhan, kita akan menikmati bahwa kita akan mengasihi orang-orang seperti ini. Kita akan tetap melakukan kebaikan kepada mereka. Bapak Ibu, mari kita akan lihat satu contoh di dalam Yohanes pasal 21. Di dalam warta saya tidak catat itu karena ini ketika saya renungkan renungkan kembali bagian firman Tuhan ini, saya ingat tentang kisah ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19 saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita. Di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini dikatakan Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika membaca bagian firman Tuhan ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa temukan di dalam hal mengasihi Tuhan yang terletak pada dirinya Petrus? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, 3 kali Tuhan menyatakan pertanyaannya, "Petrus, Petrus, kamu itu mengasihi saya nggak sih?" 3 kali Tuhan menyatakan itu dalam kalimat yang sama, dan Petrus pun menjawab hal yang sama. "Tuhan, engkau tahu saya mengasihi engkau." Dan mungkin Tuhan nggak tahu orang dia Tuhan, dia Maha tahu, pasti dia tahu kedalaman hatinya Petrus. Tetapi Tuhan menyatakan 3 kali hal ini, menekankan apa Bapak Ibu dan saudara sekalian? Inilah benar-benar kasih yang nyata. Ini adalah the real love yang ditunjukkan oleh Petrus ketika melandasi kehidupannya ketika dia berada di dalam pelayanannya. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Kamu benar-benar mengasihi saya? Kamu benar-benar sungguh mengasihi
mengasihi Tuhan Yesus? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Dan itu yang menunjukkan, itu yang melandasi kehidupan Petrus, dan akhirnya Petrus menjadi pelayan Tuhan. Dan kita bisa perhatikan di situ, karena kasih Petrus kepada Tuhanlah yang membawa Petrus menikmati kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Petrus di dalam pelayanannya, ketika Tuhan percayakan dia untuk menjadi seorang gembala, itu bukan hal yang mudah. Dia diperhadapkan dengan tantangan. Ketika dia melakukan pemberitaan Injil, dia ditolak. Ketika dia harus mengalami aniaya, dia mengalami semuanya itu. Tetapi apakah kasihnya luntur? Kasihnya tidak menjadi luntur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, hal yang sangat memberkati saya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Seandainya Tuhan itu saat ini ngomong ke kita, ya, ngomong ke masing-masing pribadi kita, Tuhan itu tanya, mungkin dengan gayanya Tuhan yang mengasihi kita, mungkin dia memeluk kita dan membisikkan kata-kata ini, Aftin, kamu apakah mengasihi saya? Kamu apakah mengasihi saya? Dan saya menjawab, benar Tuhan, saya mengasihi Engkau. Kemudian Tuhan ngomong selanjutnya apa? Kalau di sini Petrus, ketika Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tanya kepada Petrus, Petrus, kamu mengasihi saya? Ya, Petrus menjawab, saya mengasihi Engkau Tuhan. Kemudian kalimat selanjutnya Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah domba-dombanya baik-baik semua? Enggak, Bapak Ibu. Apa ketika dia pelayanan dia sedang menemukan orang-orang yang baik, yang siap dia kasihi? Enggak, Bapak Ibu. Dia menemukan banyak hal yang mungkin itu menyakitkan hatinya. Dia menemukan banyak hal yang itu membuat dia tersiksa. Dia bukan hanya tersiksa hatinya, tetapi fisiknya pun dia tersiksa. Dia mengalami aniaya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tapi justru disitulah dia menunjukkan bahwa kasih Allah benar-benar nyata di dalam perbuatannya. Disitulah dia menunjukkan bahwa kasih Allah benar-benar mewarnai seluruh kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seandainya saat ini Tuhan ngomong ke kita, Tuhan bisikkan kalimat-kalimat ini, apakah kita mengasihi Tuhan? Kemudian kita jawab, benar Tuhan, saya mengasihi Engkau. Kemudian Tuhan ngomong, kalau begitu buktikan kasih-Mu dengan melakukan kebaikan kepada orang-orang yang mungkin menyakitkan kita. Kalau saat ini Tuhan ngomong, kamu mengasihi saya, kemudian kita bilang, ya saya mengasihi Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi saya, buktikan kalau kamu itu bisa mengasihi, buktikan bahwa kamu itu bisa melakukan kebaikan kepada orang-orang yang sekalipun itu sudah menyakiti hati kamu. Sekalipun mereka sudah berbuat tidak adil kepada kamu, sekalipun mereka sudah memperlakukan kamu dengan tidak adil, apakah kita bisa melakukan hal itu? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Kebaikan kita atas dasar kasih kita kepada Allah itu akan ditunjukkan juga kepada kasih kita kepada sesama, yang tanpa memandang bahwa mungkin orang itu pernah berbuat jahat kepada kita, atau mereka mungkin pernah melakukan sesuatu hal yang salah kepada kita. Itu tidak akan menjadi pengaruh bagi kita untuk kita tetap menyatakan kebaikan kita kepada mereka. Karena apa? Karena kasih Allah yang mewarnai seluruh kehidupan kita. Karena apa? Karena kasih Allah yang sudah nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita mau belajar bersama-sama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tidak gampang untuk menyatakan hal ini. Tidak gampang kita hanya ngomong tentang kasih, tetapi kita dituntut untuk kita bisa menyatakan kasih itu melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, melalui tindakan kita. Ini menjadi bagian kedua daripada bagian kebenaran firman Tuhan ini. Dan mari kita mau menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kasih yang sudah kita nikmati di dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga dari bagian kebenaran firman Tuhan sore hari ini, unsur yang ketiga adalah kebaikan kita harus didasarkan atas motivasi yang benar, yakni untuk memuliakan Tuhan. Kebaikan kita harus didasarkan atas motivasi yang benar untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, ini juga tentunya menjadi ayat hafalan bagi kita masing-masing. Kolose 3 ayat yang ke-23, di situ dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang
kebaikan kita, kasih kita, perbuatan kita itu akan kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita dengan tujuan untuk apa? Untuk kemuliaan Allah itu nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika kita menetapkan tujuan hidup kita hanya untuk mencapai visi dan misi pribadi kita, maka target itu terlalu rendah untuk kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk mencapai target itu. Tetapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah agar melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Agar melalui kehidupan kita, sikap kita, tindakan kita, itu nama Tuhan bisa dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kita ngomong, kita berbuat baik, tetapi kalau kita tidak menunjukkannya sama saja bohong. Kita ngomong, kita mengasihi, tapi kalau kita menunjukkannya sama aja bohong. Kita sama aja tidak melakukan dan menerapkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi seorang ibu yang saat ini sedang saya layani. Dia sedang belajar untuk mau mengenal Kristus. Dan suatu ketika saya mau ke sana, Bapak Ibu, biasanya saya ke sana itu saya 2 minggu sekali atau seminggu sekali saya ke sana mengunjungi beliau, dan saya menuntun beliau untuk terus belajar tentang kebenaran. Suatu ketika saya mau ke sana itu saya mikir, biasanya saya tuh udah mikir untuk bawa apa-apa, ya saya datang aja, ya tujuannya saya ingin menolong ibu ini untuk bisa mengerti kebenaran, menolong ibu ini untuk bisa bertumbuh dalam pengenalan dia kepada Kristus. Nah, suatu ketika saya mau ke sana dan saya tuh mikir kira-kira saya bawain apa ya untuk ibu ini, karena jarang-jarang saya bawain sesuatu. Dan akhirnya saya ke pasar, saya membelikan gula 1 kilo, kemudian saya juga membelikan telur setengah kilo, kalau tidak salah waktu itu setengah kilo, kemudian saya bawa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika saya sampai di sana, saya nunggu lama di depan pintunya karena dia ini sudah orang tua dan saya harus nunggu lama di depan pintu. Saya panggil-panggil, dia tidak keluar-keluar karena di belakang sedang masak. Kemudian akhirnya ketika dia keluar, saya menjemput saya di depan dan kami masuk, kami ngobrol-ngobrol. Kemudian ternyata Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang saya bawa itu ternyata itu yang dibutuhkan oleh ibu ini. Saya membawa 1 kilo gula dan setengah kilogram telur. Dan ketika saya tanya, lagi ngapain Bu? Dia itu sedang masak nasi. Masak nasi tapi dia nggak tahu mau makan dengan apa. Dia nggak tahu lauknya itu apa. Dan ketika saya datang, saya membawa itu menjadi peneguhan bagi dia. Itu menolong dia akhirnya ngerti. Biasanya kalau saya ke situ itu saya akan nolong dia untuk bisa berdoa dengan nama Tuhan Yesus. Saya nolong dia, membimbing dia untuk bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu keluar dari mulutnya sendiri dia katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Keluar dari mulutnya sendiri bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar baik dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia menikmati penyertaan dan tuntunan Tuhan melalui saya. Tuhan menyalurkan berkat itu bagi ibu ini. Apakah saya tahu waktu itu dia sedang tidak memiliki apa-apa? Saya nggak tahu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi tuntunan Tuhan yang membuat akhirnya apa yang dirasakan oleh ibu ini, saya bisa merasakan itu, dan pada akhirnya apa? Dia memuliakan Tuhan. Pada akhirnya dia sendiri ngomong, tanpa saya tuntun dia sendiri ngomong bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apapun yang kita lakukan, mari kita mau lakukan dengan tujuan apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mau belajar agar motivasi ketika kita melakukan kebaikan itu adalah bukan karena untuk diri kita, bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk karena motivasi-motivasi yang ada dalam diri kita, untuk pencapaian-pencapaian yang ada di dalam diri kita. Tetapi kita belajar untuk apa? Kita belajar agar melalui kebaikan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui sikap hidup kita, kebaikan yang kita tunjukkan, nama Tuhan dipermuliakan, dan orang-orang bisa melihat bahwa benar Allah itu ada dan bergerak nyata di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Tidak gampang Bapak Ibu untuk melakukan hal ini. Karena apa? Karena ada banyak hal yang mengikat kita, ada banyak hal yang mungkin mengontrol pikiran kita, ada banyak hal mungkin yang sikap-sikap orang yang pada akhirnya kita belajar untuk yang tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan kepada orang yang sudah melakukan kesalahan
Tetapi ingat sekali lagi bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita belajar mengerti bahwa sumber kebaikan itu adalah Tuhan, maka kita akan belajar untuk menerapkan kebaikan itu dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita dapat melakukan kebaikan karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa melakukan, kita bisa bersikap baik kepada orang yang mungkin baik sama kita. Kita bisa melakukan kebaikan kepada orang yang mungkin menjengkelkan kita. Kita bisa bersikap baik kepada orang yang mungkin memanfaatkan kebaikan kita. Ingat bahwa itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang mengaruniakan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri yang menolong kita untuk kita bisa melakukan kebaikan. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Kita dapat melakukan kebaikan karena kasih karunia-Nya. Dengan kasih karunia yang kita terima, membuat kita dapat menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Dan ketika kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati setiap kehidupan kita. Saya mengajak untuk pemusik dan juga worship leader untuk maju ke depan. Dan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mau mengoreksi diri kita masing-masing di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau belajar untuk melakukan kebaikan ini dan menjadikan kebaikan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Akan sangat susah untuk kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi akan sangat mudah kalau kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita mau bawa kehidupan kita, membiarkan kehidupan kita untuk dikoreksi sama Tuhan. Apakah selama ini kita melakukan kebaikan karena ada motivasi-motivasi tertentu? Ataukah kita melakukan kebaikan karena kita adalah orang yang baik? Ataukah kita melakukan kebaikan karena hal-hal tertentu? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mau belajar untuk menyatakan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan apa? Dengan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Mari kita mau mengoreksi diri kita masing-masing di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita mau menaikkan pujian ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku.
kehidupan kita. Mari kita mau belajar untuk menerapkan kebaikan ini dengan kasih kita, dengan kasih yang asalnya daripada Tuhan, untuk kita boleh dapat mengasihi sesama kita. Mari kita mau belajar untuk boleh dapat menerapkan firman Tuhan ini, kebaikan yang sudah kita terima, kiranya kita boleh dapat menerapkannya itu, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kehidupan kita, kita boleh menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin akan sangat susah, sangat sulit untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita, sangat sulit untuk bisa menyatakan kebaikan kita kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Tetapi mari kita mau melihat bahwa Dia yang sudah mengaruniakan kebaikan itu dalam kehidupan kita, Dia yang sudah mengaruniakan kebaikan itu di dalam seluruh kehidupan kita, dan kita mau belajar untuk menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk pribadi-pribadi yang mau menyatakan kebaikan kita dalam segala kondisi, dalam segala keadaan apapun, agar biarlah melalui kehidupan kita nama Tuhan saja yang dimuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita merendahkan diri kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita bawa kehidupan kita membiarkan Tuhan mengoreksi setiap hati kita, dan biarlah kita didapati boleh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam seluruh kehidupan kita. Minta kesediaan Ibu Gembala akan berdoa bagi setiap pribadi kita, mendoakan setiap kita agar kita boleh dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. Pujian rasa hormat kami kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk kami Tuhan menikmati benih firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau masih memberikan firman buat kami. Kiranya hamba-Mu yang telah berhenti menyampaikan firman, Allah Roh Kudus, Allah Penolong, beracaralah dalam pribadi kami, sehingga kekuatan kuasa-Mu lah yang memampukan kami menjadi pelaku firman. Kami datang kepadamu menyerahkan doa pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran, dan biarlah Engkau meletakkan berkat-Mu yang kudus dalam setiap kehidupan kami, sebab kami sudah melandaskan doa kami dalam